Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 20 Ekonomi Kreatif yang beranggotakan yang pertama, Reza Ahmad Alfian, yang kedua, Kristiawan Septadeni, yang ketiga, Nanda Indriani Fadilah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini, kami akan membahas 70 tahun perkembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Yang pertama, ekonomi pertanian. Pada era ini, faktor produksi utama adalah sumber daya manusia dan sumber daya alam. Untuk produksi suatu negara dalam pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, ekonomi industri. Pada abad ke-18 terjadi revolusi industri. Dengan adanya penemuan mesin uap, membuat proses produksi lebih efisien untuk skala produksi yang lebih besar. Dengan adanya penemuan tersebut, sangat membantu perekonomian suatu negara. Yang ketiga, ekonomi informasi. Dengan adanya kemajuan teknologi informasi, membawa paradigma baru dalam proses produksi. Dengan ditemukannya jaringan internet, membuat dunia menjadi terintegrasi. Hal tersebut membuat kolaborasi antar negara bukan lagi menjadi suatu yang sulit. Yang keempat, ekonomi kreatif. Pada tahun 90-an, terjadi globalisasi industri berbasis kreativitas yang membuat ekonomi kreatif semakin berkembang seiring dengan berkembangnya teknologi informasi. Era revolusi industri 4.0. Pada era ini, ekonomi kreatif menjadi salah satu strategi dalam memenangkan persaingan global. Ekonomi kreatif memiliki 3 hal pokok dasar, yaitu yang pertama, kreativitas. Kreativitas merupakan suatu kapasitas atau kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang unik, fresh, dan dapat diterima umum. Yang kedua, inovasi. Inovasi merupakan suatu transformasi dari ide atau gagasan dengan dasar kreativitas dengan memanfaatkan penemuan yang sudah ada untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses yang lebih baik, bernilai tambah, dan bermanfaat. Yang ketiga, penemuan. Penemuan merupakan suatu hal untuk menciptakan suatu yang belum pernah ada sebelumnya dan diakui sebagai karya yang mempunyai fungsi yang unik atau belum pernah diketahui sebelumnya. Selanjutnya, sumber daya ekonomi kreatif. Sumber daya manusia kreatif. Pengertian dari sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena menjadi faktor kunci dalam persaingan global, yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Sumber daya manusia kreatif selalu mengasah kepekaan dan kesiapan dalam menghadapi perubahan melalui kompetensi yang kompetitif dengan memperbanyak pelatihan yang mengarah ke lapangan, eksperimen, penelitian, dan pengembangan. Pola pikir kreatif masa depan. Pondasi ekonomi kreatif adalah modal insani yang terjadi dari Pondasi ekonomi kreatif adalah pondasi insani yang terjadi dari modal intelektual yang diwujudkan dalam bentuk pola pikir kreatif. Menurut Daniel Elping, pola pikir kreatif adalah pola pikir yang lebih mengedepankan high concept atau konsep tinggi dan high thoughts atau sentuhan tinggi. High concept adalah kemampuan menciptakan keindahan artistik dan emosional, mengenali pola-pola dan peluang, serta menciptakan narasi yang indah dan menghasilkan temuan-temuan yang belum disadari orang lain. High thoughts adalah kemampuan berempati, memahami esensi interaksi manusia, dan menemukan makna. 5 Mind of the Future. Yang pertama, pola pikir discipliner. Yang kedua, pola pikir mensintesa. Yang ketiga, pola pikir kreasi. Yang keempat, pola pikir penghargaan. Yang kelima, pola pikir etis. Ada 5 macam keterampilan yang termasuk ada 5 macam keterampilan atau skill yang terbentuk Ada 5 macam
Yang selanjutnya, ada 5 macam keterampilan atau skill yang membentuk ekonomi kreatif, yaitu yang pertama, keterampilan konseptual, yang kedua, keterampilan mengorganisir, yang ketiga, keterampilan manajerial, yang keempat, keterampilan kewirausahaan, yang kelima, keterampilan personal, dan yang kelima, keterampilan personal dalam berelasi. Yang selanjutnya, manajemen kreativitas. Pengertian manajemen. Manajemen merupakan ilmu dan seni yang memiliki 4 fungsi utama dalam manajemen, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau accounting, dan pengawasan atau controlling. Di dalam organisasi, manajemen sangatlah dibutuhkan karena manajemen akan memberikan kemudahan dan Di dalam organisasi, manajemen sangatlah dibutuhkan karena manajemen akan memberikan kemudahan dalam mencapai suatu tujuan dalam organisasi tersebut. Suasana organisasi yang mendorong kreativitas. Menurut Richard Bothman dalam bukunya, beliau mengemukakan bahwa yang mendorong suasana kreativitas dalam organisasi ditentukan oleh hal berikut. Yang pertama, hubungan yang baik antara atasan dan bawahan. Yang kedua, keterbukaan komunikasi. Yang ketiga, dukungan dan kerjasama yang aktif. Yang perhatian pada karyawan secara kreatif. Yang kelima, waktu untuk berpikir dan terlibat dalam pekerjaan kreatif. Yang keenam, menghindari kritik-kritik prematur. Yang terakhir, gaya manajemen. Pendorong kemunculan gagasan baru. Yang pertama, bersikap menerima. Yang kedua, beri penghargaan. Yang ketiga, sikap apresiatif. Yang keempat, bantu siapkan gagasan atau ide. Yang kelima, hormati gagasan atau ide karyawan. Yang keenam, carilah ide gagasan yang berhubungan. Yang ketujuh, dorongan saran-saran. Yang kedelapan, jelaskan penolakan tentang gagasan atau ide. Yang selanjutnya adalah strategi dalam pengembangan kreativitas. Yang pertama, seni yang berbasis belajar untuk bisnis. Yang kedua, keseluruhan aktivitas otak kreatif dan inovasi. Yang ketiga, kreativitas dan inovasi pelatihan. Yang keempat, desain berpikir sebagai strategi dalam berinovasi. Yang kelima, mengatasi mitos tentang kreativitas. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen kreativitas. Dalam buku yang berjudul The Creative Economy karya Hawkins mengemukakan 10 prinsip manajemen yang mempengaruhi proses kreativitas. Yang pertama, orang kreatif atau the creative people. Orang kreatif memulai dalam dirinya sendiri dan benar menurut dirinya sendiri atau percaya diri. Hasilnya adalah bahwa orang kreatif sering mendalami kerajinan atau bernafsu terhadap pekerjaan yang dikerjakannya. Yang kedua, pekerjaan pemikir atau the job of thinker. Pekerjaan pemikir merupakan pekerjaan full-time, selalu serius dan berdedikasi pada setiap pekerjaan yang didapatkan, melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, wirausaha kreatif atau the creative entrepreneur. Dalam ekonomi kreatif selalu ada entrepreneur kreatif. Entrepreneur kreatif memiliki 5 karakteristik. Yang pertama, visi. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, kecerdasan finansial. Yang keempat, kebanggaan. Yang kelima, urgensi. 4. Pekerjaan setelah bekerja atau the post-employment job. Pekerjaan setelah bekerja pada umumnya dilakukan oleh entrepreneur dalam bentuk pekerjaan bebas, pekerjaan separuh waktu, pekerjaan informal, independen, dan sebagian besar dikelola sendiri. 5. Orang yang tepat waktu atau the just-in-time person. Orang yang selalu tepat waktu berhubungan dengan pengetahuan dan kecakapan kreatif, keperluan pekerjaan khusus industri kreatif, dan selalu memenuhi segala permintaan tepat pada waktunya. Yang keenam, perusahaan sementara atau the temporary company. Perusahaan sementara merupakan bentuk minimalis yang memfokuskan pada bahan-bahan pekerjaan yang meliputi tujuan, orang, dan pekerjaan-pekerjaan sebagai suatu yang harus dilakukan. 7. Kantor jaringan dan kelompok bisnis
atau the network office and the business closer. Kantor jaringan adalah alat untuk mengelola jarak, waktu, menyelenggarakan pertemuan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kantor. 8. Kerja tim atau teamwork. Kerja tim sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bahkan kerja tim dapat mendorong keberhasilan. 9. Keuangan atau finance. Manajemen keuangan dalam ekonomi kreatif dan ekonomi konvensional relatif tidak berbeda setiap bisnis. Apapun jenis dan produknya pasti memerlukan sistem keuangan seperti penganggaran, perhitungan, dan pemahaman tentang akuntansi atau aturan perpajakan. Terakhir, 10. Kontrak dan perjanjian. Kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang yang saling berjanji untuk melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu. Demikian presentasi dari kami, kelompok 20 ekonomi kreatif. Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.